Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2071 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan tita-tita-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana sih hidup bersih, hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Di ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau bicara tentang anak muda pasti itu bicara tentang pemberontakan, hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Bagaimana mereka hidup bebas berbuat dosa, anak-anak Tuhan berbeda dengan mereka. Anak-anak Tuhan harus hidup menurut firman Tuhan. Amin. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan menjaga kita. Amin. Firman Tuhan itu akan mengingatkan kita, akan berbicara kepada kita, supaya apa? Kita tetap hidup dalam kekudusan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, maka kita akan selalu dikuduskan. Amin. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan merasakan, mengalami kuasa Tuhan yang menyertai kita. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan membela firman-Nya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan membela saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan membela kita? Karena kita melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Makanya sebelum bertindak melakukan sesuatu, mari tanya dulu kepada Tuhan, sudah nggak ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak ya jangan. Banyak orang kan seperti itu.
Karena sudah kebelet mau menikah, nggak tanya Tuhan dulu, saudara, akhirnya apa? Hanya menjelang pernikahan, ya kelihatan bahagia, tapi setelah dia masuk dalam pernikahan, apa yang terjadi? Aslinya keluar. Akhirnya dia mulai menyalahkan dirinya, mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kasih jodoh saya orang seperti ini? Padahal dia gak bertanya dulu sama Tuhan, Tuhan, inikah jodoh yang Tuhan berikan kepada saya atau bukan? Ya karena sudah menikah ya tidak boleh cerai. Selamat menikmati. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang sering kali terjadi. Buka usaha, belum tanya dulu kepada Tuhan, akhirnya bangkrut. Salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri. Padahal salahnya dia sendiri. Belum tanya dulu sama Tuhan, sudahkah ini menjadi kehendak Tuhan atau tidak? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bertindak, berdoa dulu. Dengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya di saat saudara bertindak itu sesuai dengan firman. Amin. Saya percaya kalau kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang kita kerjakan, lakukan, pasti Tuhan berkenan. Pasti Tuhan berkati. Karena apa? Karena kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan terus menguduskan kita. Tuhan akan menyucikan kita. Dan Tuhan akan berkenan terus dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup kudus, hidup bersih, suci, maka firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 8 berkata begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga hidup kita supaya sesuai dengan firman Tuhan, agar kita satu hari nanti akan melihat Allah yang Maha Kudus itu. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana sih hidup bersih, suci, dan kudus di hadapan Tuhan? Yang kedua, kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Perhatikan ayat 10 dan ayat 11. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Karena ukuran Tuhan bukan penampilan kita, tetapi yang dilihat Tuhan adalah hati kita. Seberapa tulus hati kita Tuhan tahu. Amin. Seberapa bersih hati kita hanya Tuhan yang tahu. Makanya saudara, banyak orang memanipulasi. Mereka kelihatan senyum di depan kita, tetapi di belakang kita mereka cerita kejelekan kita. Betul? Kenapa terjadi? Karena mereka tidak dengan segenap hati. Yang Tuhan lihat itu hati kita. Makanya saya tekankan di jemaat saudara, bahwa Tuhan itu tidak melihat apa yang kita pakai. Mungkin orang melihat apa yang kita pakai, baju yang kita pakai, celana yang kita pakai, gaun yang kita pakai, sepatu yang kita pakai. Orang melihat apa yang kita lihat, bisa saja seperti itu. Tapi Tuhan melihat jauh daripada apa yang dilihat manusia. Jauh lebih dalam, yaitu hati kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerjakan sesuatu, sudahkah kita mengerjakannya dengan tulus? Sudahkah kita melakukan dengan hati yang bersih? Saudara, saya percaya kalau kita mengerjakan dengan ketulusan hati, maka kita tidak akan pernah kecewa dengan manusia.
Kita tidak akan sakit hati dengan manusia, dengan gembala, dengan majelis, dengan jemaat yang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan segenap hati buat Tuhan, bukan buat manusia. Kalau kita melakukannya untuk manusia, maka kita akan kecewa ketika kita tidak dihormati, kita tidak dihargai, kita tidak mendapatkan satu penghormatan, pengakuan, maka kita akan kecewa karena kita lakukan itu untuk manusia. Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan dengan segenap hati, baik itu tidak dihargai maupun tidak dihormati, kita nggak ada sakit hati, saudara. Karena kita melakukannya dengan ketulusan hati kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih hati kita harus kita jaga? Karena seringkali di dalam hati kita ini banyak menimbang-nimbang, sehingga kita selalu melakukan hal yang keliru di hadapan Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan, melayani Tuhan karena motivasi yang keliru. Ingin populer, ingin terkenal, ingin dihargai, dihormati, sehingga mereka tidak menjaga hati mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan mau mencari ketenaran, jangan hanya mau mencari popularitas, jangan hanya mau mencari teman, bisnis, relasi di gereja saudara, sehingga saudara melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang salah, keliru, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, motivasi kita harus murni. Motivasi kita, biarlah semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah motivasi di dalam hati kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita menjaga hati kita tidak dikotori, tidak dicemari dengan hal-hal yang tidak baik, saudara, maka kita terus akan dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk matikan dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara bersih dari semua kecemaran dunia seperti yang saya sebut tadi. Kita harus menjaga hati kita supaya tidak ditaruh kotoran oleh iblis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat-sangat rentan hati kita. Karena di saat kita memberikan waktu kita, iblis mulai memberikan penawaran. Dia mulai memberikan kepada kita pertimbangan-pertimbangan yang menyesatkan, saudara, sehingga kita tidak melakukan yang paling terbaik buat Tuhan. Ketika kita memberi waktu kita, iblis sudah mulai membisikkan kita. Loh, kamu kalau memberikan semua waktu untuk Tuhan, kamu kerja bagaimana? Kamu tidak akan dapat bonus, kamu pasti akan dipecat dan sebagainya. Saudara, kalau saudara tidak menjaga hati saudara, akhirnya saudara kompromi dengan dosa. Oh iya ya, saya cari itu uang. Kalau saya di PHK, kalau saya tidak membuka usaha di hari Minggu, wah nanti saya rugi besar dan sebagainya. Akhirnya saudara, hati saudara bercabang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Iblis datang untuk mengotori, membuang sampah ke dalam hatimu. Makanya orang-orang yang memiliki sikap hati yang tidak baik itu karena hati mereka tercemar. Makanya mereka ada sakit hati, sulit mengampuni, ada dendam, ada kekecewaan, ada ketersinggungan di sana. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga hati mereka. Coba saudara,
lihat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kita manusia biasa seperti saudara dan saya, pasti Tuhan Yesus banyak sakit hatinya. Karena banyak orang mengecewakan Tuhan Yesus, banyak orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi saudara lihat, Tuhan Yesus tetap mengasihi, Tuhan Yesus tetap mengampuni, Tuhan Yesus tetap membuka hatinya untuk menyambut orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap mengampuni, mengasihi mereka semua. Amin. Karena apa? Tuhan Yesus betul-betul memiliki hati yang murni. Haleluya. Hati yang betul-betul mengasihi kita manusia. Dan Tuhan mau saudara dan saya memiliki hati yang sama seperti Tuhan Yesus. Tidak tersakiti walaupun disakiti, tidak kecewa walaupun seringkali dikecewakan manusia. Tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap memberkati. Amin. Haleluya. Saudara, kita harus menjaga hati kita, karena dari hati ini terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita. Makanya kita selalu diisi firman Tuhan, supaya hati kita tetap kudus, dijaga oleh firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita tetap hidup bersih, suci, dan kudus? Yang ketiga, kita harus berbuat kasih. Dengan cara apa? Menceritakan atau memberitakan kabar baik kepada semua orang. Perhatikan ayat 13 dan ayat 16. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memberitakan kabar baik, dengan menceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, kita berbuat kasih kepada sesama kita. Amin. Saudara ingat ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia membawa minyak narwastu yang begitu mahal saudara. Dia memecahkannya dan mengurapi Tuhan Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara, apa kata Tuhan? Ketika Tuhan berhadapan dengan Yudas yang berkata, untuk apa pemborosan ini? Apakah tidak lebih baik kalau uang yang dibelanjakan untuk membeli minyak narwastu yang sangat mahal ini diberikan kepada yatim piatu, kepada janda-janda tua? Saudara, perhatikan, kata Yudas itu kan seolah-olah ini sangat-sangat rohani, tapi sebenarnya hatinya serakah. Yudas sebenarnya mau supaya orang itu hanya memberi cash kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberikan kepada Yudas yang adalah bendahara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, wah, rupanya Yudas ini baik ya. Rupanya Yudas ini sangat-sangat perhatian kepada orang-orang yang lemah, tapi sebenarnya dia licik, dia culas, dia serakah, dia mau menguasai semua harta benda yang dipersembahkan untuk Tuhan Yesus dan juga untuk murid-muridnya dengan cara yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Tuhan Yesus bilang apa kepada perempuan itu dan kepada murid-muridnya, kepada semua orang, bahwa perempuan itu dosanya telah diampuni. Kenapa? Karena dia telah banyak berbuat kasih. Amin. Jadi saudara, ketika kita menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang kita temui, kita sudah berbuat kasih kepada mereka. Dengan begitu, dosa-dosa kita disucikan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan kabar baik itu, kita berbuat kasih kepada orang-orang itu yang tadinya mereka hidup dalam kesesatan, mati binasa, masuk neraka. Tapi karena pemberitaan kabar baik dari kita, mereka kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan
juru selamat secara pribadi. Mereka yang tadinya sesat sekarang berada di jalan yang benar, yang menuju hidup yang kekal. Mereka diselamatkan karena pemberitaan kabar baik dari kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan kabar baik, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Amin. Karena kita sudah berbuat banyak kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berbuat kasih, dengan menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu menghapus dosa-dosa saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar bagaimana supaya kita hidup kudus, suci, bersih di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Yang ketiga, kita harus berbuat kasih. Dengan cara apa? Dengan cara memberitakan kabar baik tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara seperti itu akan menghapus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang luar biasa memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sudah menikah, berkeluarga, Tuhan memberkati. Kalaupun saat ini rumah tangga mereka sedang ada dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka, memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati semua pendengar dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan membuat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.